Indonesia ini karena banci, makanya kolaps. Nah, ini kalau ngelihat tadi dia bawa-bawa Yusuf Mansur. Kenapa? Para pengusaha kalau waras dia akan ngerti, Bank Syariah ini memang setan bener. Lah Yusuf Mansur kan sekarang kan masuk dalam dunia usaha kan, dia pakai dana umat kan buat modalin dia kan, dia bikin yayasan apa alasannya gitu nih, misalnya nih kayak saya nih, saya mau nakal nih kan, yayasan Damaris ini duitnya udah kumpul ratusan miliar, saya bikin buat modal kerja bisa nggak? Bisa. Gunakan sistem syariah ini harusnya sektor real di Aceh itu harus tumbuh lebih tinggi daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Itu juga harus dilihat sektor realnya sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya nggak boleh yang bisnis yang dianggap haram gitu ya. Nah, ini semacam handicap yang kedua lagi yang memungkinkan makin sulit untuk mengembangkan sektor real yang ada gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa variabel-variabel lain yang penting kita lihat, seperti ya misalkan usia semakin tinggi dia semakin sejahtera, pendidikan makin tinggi makin sejahtera, kemudian jenis kelamin itu justru yang pria yang lebih makmur daripada yang wanita. Jadi kepemilikan aset, kemungkinan untuk dia bisa menghasilkan income lebih tinggi, itu di Aceh itu dia yang berkuasa, bukan wanita gitu. Di penelitian ini. Kemudian akses internet, yang bisa maju ya adalah orang yang melek internet gitu, literasi internet dia tahu gitu, bisa menggunakan gitu. Nah ini yang faktor yang lain, jadi memang tidak gampang juga kita mengubah suatu sistem keuangan dari konvensional atau dari yang sifatnya Windows unit usaha syariah menjadi penuh menjadi bank syariah. Kenapa? Kalau sektor realnya nggak jalan, ini yang menjadi persoalan. Jadi bukan hanya sekedar merubah perda atau merubah undang-undang mensyariahkan atau mengkonversi atau spin-off bank konvensional ini secara penuh menjadi bank syariah, itu udah pasti akan berhasil, belum tentu. Itu juga tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau sektor realnya lemah, kemudian juga kemampuan inovasinya untuk membentuk suatu bisnis-bisnis yang baru, mengembangkan usaha juga lemah, juga persoalan. Jadi artinya inklusivitas di sini yang memang sedang digadang-gadang untuk dikejar targetnya 40% sesuai dengan peraturan Bank Indonesia itu juga harus melihat juga sektor realnya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang kan, jangankan di Aceh, di daerah lain juga sektor real juga sulit untuk berkembang. Nah, jadi jangan sampai konsep bank syariah yang tujuannya utamanya membangun sektor real itu malah jadi nggak berhasil gitu ya, tidak berdampak apa-apa terhadap masyarakat. Ini yang harus hati-hati ketika kita mau melakukan spin-off. Jadi di sini intinya adalah penelitian ini ternyata orang yang Aceh yang tinggal di luar Aceh itu lebih sejahtera di daerah yang masih mempergunakan atau belum yang mempergunakan bank konvensional atau yang di luar daerah yang memperlakukan kanun Aceh tersebut gitu. Nah, ini saya bukan pendapat saya pribadi ya, memang pendapat si peneliti ini, dan dia juga posting penelitiannya di Google secara publik, artinya bisa diakses oleh siapa saja. Penelitiannya bagus, menggunakan model yang cukup canggih ya, model data panel. Jadi dikatakan di sini kanun syariah yang mengatur keuangan di Aceh tidak cukup membuat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, maka perlu kombinasi dengan program inklusivitas keuangan agar membawa peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cuman jadi persoalan juga, apakah inklusivitas ini yang dipaksakan? Yang penting inklusif, yang penting semua menggunakan sistem perbankan yang seperti ini gitu. Atau biarkan dia berkembang secara alami. Tapi kalau dibikin berkembang dipaksakan pun, kalau misalkan sektor realnya nggak berkembang, itu tadi, kemungkinan itu tidak berhasil. Saya kira itu, Pastor, materinya untuk hari ini. Jadi ada hubungannya mungkin dengan gubrak-gubrak yang teman-teman lakukan tadi. Apa ini menjadi sangat viral? Saya kira ini menyangkut masalah inklusivitas penggunaan bank syariah itu sendiri. Kalau misalkan Yusuf Hamka itu sampai mengangkat ini dalam podcastnya siapa itu tukang sihir itu Pak, siapa? Lupa saya yang serem itu loh. Nah, sampai dia mengangkat itu ke dalam podcastnya Deddy Corbuzier, ini dalam risiko keuangan ini disebut sebagai reputational risk gitu.
Ya, Mungkin kalau Bang Sihol bisa menjelaskan ini lebih ini ya, lebih mantap ya, karena beliau kan memang orang ini ya, orang perbankan. orang perbankan. Beliau itu praktisi Ya, perbankan di dalamnya. ya betul. Jadi ini menyangkut reputational risk. Makanya tadi itu JK langsung komentar Pak, seperti yang tadi itu. Bahkan walaupun sebenarnya itu membahas paradigma yang berbeda atau membahas premis yang berbeda. Yang satunya bicara tentang bagaimana si Yusuf Hamka pernah melihat adanya mafia kremasi. Oke lah, kalau gitu mau datang ke kremasi saya, kalau bilang nggak mampu, kalau nggak punya uang saya bantu gratis. Kan dia bilang seperti itu. Itu kan hal yang bagus kan? Yusuf Hamka ini masih punya moral untuk melakukan hal yang baik bagi orang yang tidak mampu dikremasi. Ya udah nggak apa-apa, datang ke tempat saya kasih gratis gitu. Sama orang muslim juga, kalau misalkan untuk penguburan saya punya tanah 10 hektar. Tapi justru di sini saya melihat apa orang-orang baik di Indonesia. Saya masih melihat sifat baiknya masih tersisa lah Pak Yusuf Hamka ini ya, dalam arti masih punya rasa sosial yang tinggi. Jadi anggaplah itu kalau bahasa kita, dia berdiakonianya bagus Pak gitu. Walaupun dalam bentuk yang lain ya. Tapi kenapa dia disalahkan dalam soal begitu? Apa ininya? Dia kan membantu orang gitu Pak. Kurang lebih begitu Pastor. Mungkin biar teman-teman yang lain yang gubrak-gubrak lah ya. Saya memberikan kerangka teorinya. Luar biasa nih Pak Raja Uti. Jadi tadi jelas ininya ya, dampaknya sebenarnya negatif dari syariah. Kemarin kita udah bahas ya, bahwa ekonomi syariah itu di negara-negara, di banyak negara itu gagal. Bank syariah, ekonomi syariah. Malaysia aja nggak bisa ngangkat. Memang sekarang udah 40% ya, bank syariah, ekonomi syariah itu memegang 40% perekonomian Malaysia. Tetapi nyatanya malah kolaps loh Malaysia sekarang loh, malah kolaps. Nah sekarang kita lihat ini tadi ya, ini yang lebih lengkap ya, ceritanya lebih lengkap yang 110 miliar itu. Perusahaan masih banyak utang di bank. Saya bilang holding mendingan ambil over utangnya. Karena kalau bank-bank sekarang itu kejam. Kalau lagi panas, kita dikasih payung istilahnya. Begitu hujan, payungnya diambil, kagak boleh dipakai sama dia. Dan saya sudah pernah ngalamin berkali-kali. Jangan sampai nanti kita kena kolektabilitas. Masalah kolektabilitas ini menyangkut nama baik. Ya, saya sudah bikin merajut nama ini selama 64 tahun. Jangan sampai gara-gara mandek, kita susah, sebab bank-bank ini ya maaf saja, bank ini seperti kata Ustadz Yusuf Mansur, jangankan bank konvensional yang sudah punya ini, bank syariah lebih kejam, itu benar, saya nyatakan itu bank syariah lebih kejam. Kejamnya gimana? Ya, saya justru mengalami satu hal, kita utang, kita minta turun bunga nggak dikasih, kita mau lunasin juga nggak dikasih. Aneh. Lucu tapi nyata. Ini lucu tapi nyata. Jadi akhirnya bank konvensional, saya ceritakan, ya, itu ada kasus bulan Maret, itu bank syariah, yang saya nggak usah sebutkan namanya. Dan Maret tahun ini. Dan sekarang urusannya saya polisikan dia. Ya, karena uang yang saya masukkan, 800 miliar untuk bayar utang, uangnya nggak diterima, tapi begitu ini saya nggak boleh ngelunasin, terus setiap bulan bunga saya diambil dari sana. Terus kemudian ambil agency fee, sangat tidak fair. Saya buat laporan polisi, dan ini proses berlanjut. Uangnya akhirnya saya bilang, kalau begitu pulangin dong, uang saya kan ada bunganya, ada argonya. Dia pulangin, ternyata 800 miliar, dia nggak pulangin semua, dia pulangin 690 miliar. 110 miliar dia tahan, buat pembayaran bunga atau apalah. Saya bilang, kan saya mau lunasin. Nah ini bank syariah yang menurut saya zolim, kejam, dan kemaruk. Jadi orang bilang, ini lintah darat, gitu. Tapi itu mungkin oknum aja kali ya Pak Yusuf? No, ini sindikasi. Bank syariah kurang lebih ada 10 sindikasi. Dan ini luar biasa. Jadi saya nggak bisa sebutkan dulu, ini karena... Ini kasus yang kayaknya baru terungkap, ini baru. Cuma Pak Yusuf nih yang berani ungkap kayaknya mungkin ini ya. Sekelas saya saja kerjain, bagaimana saudara-saudara kita yang di bawah ini. Dan saya akan buktikan bahwa ini zolim, dan saya tadinya mau diperas 20 miliar katanya harus bayar denda ganti rugi atau apa. Saya bilang, nalarnya di mana? Lagi susah, orang-orang dagangan sepi, ada nasabah mau bayar utang, lunas. Pak, sekarang semua pada macet di restrukturisasi, kita mau bayar lunas.
tapi dikerjain. Tapi biarlah urusan polisi berjalan, dan saya pikir saya nggak akan mundur setapak pun juga. Enggak, Pak Yusuf kan bukan cuma seorang pengusaha, staf khusus Menko gitu. Nggak berdaya juga ngadepin sindikasi semacam itu, mafia gitu. Wah, itu mafia, Pak. Itu bukan sindikasi, tetapi sindikasi sindikat. Benar-benar sindikat. Sindikat berusaha memeras dengan 20 miliar, 20,4 miliar atau 20,6 miliar ganti rugi. Saya nggak rela, saya bilang. It's not a matter of money, tapi the matter of etika. Harus lihat Christian Prince di YouTube nih Pak Yusuf Hamka nih, atau nggak di Indonesia tuh Muhammad KC ya. Bukan gelasnya kali. Jadi begini ya, memang saat ini kita melihat kenyataan ya, yaitu ya yang kemarin kita bahas kan, dari punya Timur Pak Timur siapa namanya, saya lupa lagi, Timur Quraisy ya, Timur Quran ya, bahwa bank syariah itu memang gagal di mana-mana. Syariah Islam itu, ekonomi syariah itu gagal di mana-mana, dan saat ini memang kalau mau bikin negara Islam, ya ekonominya harus disyariahkan dulu. Kalau tidak bisa dengan pertumpahan darah, tidak bisa dengan kudeta, ya dengan ekonominya. Politiknya sudah disyariahkan, ya kan, secara pelan-pelan, perda-perda itu. Tetapi kan lama, ya kan, lobbynya lama dan mahal. Ya gampang apa ya, karena sekarang ada di dalam pemerintahan, ya mereka punya mainan sendiri, bank syariah, dan membuat ekonomi syariah. Mereka mau meniru Malaysia, padahal Malaysia-nya kolaps. Malaysia kolaps ya. Kolaps. Coba lihat Singapura. Dan negara-negara yang tidak menerapkan ekonomi syariah. Mereka semua lari. Indonesia ini karena banci, makanya kolaps. Nah, ini kalau melihat tadi dia bawa Yusuf Mansur. Kenapa? Para pengusaha kalau waras dia akan ngerti, bank syariah ini memang setan bener. Lah Yusuf Mansur kan sekarang kan masuk dalam dunia usaha kan, dia pakai dana umat kan buat modalin dia kan, dia bikin yayasan apa alasannya gitu nih, misalnya nih kayak saya nih, saya mau nakal nih kan, yayasan Damaris ini duitnya udah kumpul ratusan miliar, saya bikin buat modal kerja, bisa nggak? Bisa, tapi kan nggak ada nama saya di situ, jadi nggak boleh, nggak bisa, karena nggak ada nama saya di situ, jadi nggak bisa, ya back to back pun nggak ada, nggak bisa, notarisnya juga nggak mau, nggak ada sistem back to back lagi, begitu udah nggak bisa. Itulah sebabnya nama saya nggak boleh ada di dalam yayasan, walaupun kadang-kadang orang-orang pada ngomong, kok kamu gini ya, ya nggak apa-apa, kita percaya kok, semua orang kita saling ini pekerjaan Tuhan kok, ya kan, kamu enggak. Orang-orang bisa ngumpulin duit dari YouTube. Kemarin malah Pak Jenderal ngomong terang-terangan, kalau Pak Paul punya ini, Pak Paul bisa kumpulin miliaran dari YouTube. Iya Pak, tapi panggilan saya bukan ke sana. Kita punya pekerjaan yang lebih besar daripada segera ngumpulin duit. Berapa sih kita mau kumpulin dari YouTube? 1 miliar? Ya kan? Tapi kita mau punya misi yang lebih besar dari itu. Kita cuma tinggal taruh nomor rekening saja, saya bikin segala macam, ya bisa, bukannya nggak bisa, cuman ada hal yang lebih besar yang mau kita lakukan, ya. Nah itu sebabnya, yang kayak si Yusuf Mansur ini kan, dia kan ngumpulin dana umat, terus sama dia dibikin ini kan, dibikin bisnisnya dia kan. Nah itu terjadi. Ya itu yang terjadi, ya itu yang terjadi dengan. Ya, saya tidak menyalahkan kalau YouTubers mau begitu, itu namanya orang pintar, ya kan, orang pintar. Tinggal kalian yang nonton lebih pintar atau si YouTubersnya ini lebih pintar, kan begitu kan. Kalau saya, YouTube ini memang didedikasikan. Ya tadi kan beberapa teman kasih masukan, Pak, diakoninya jangan dicampur dengan acara gubrak-gubrak. Saya ngerti, memang jadi kurang rame. Tapi sebenarnya saya kasih tahu Anda ya, saya kan ngamatin semua komen-komen itu ya. Jadi ya yang meninggalkan kita itu orang-orang Islam. Kita ini sudah punya core fanatik ya, kita udah punya penonton fanatik tapi orang-orang Kristen, yang orang-orang Islam ya begitu kita diakonia, mereka sudah tahu nggak bisa lawan kita, makanya mereka keluar dari YouTube. Mereka udah keluar dari YouTube semua, lihatnya, yang orang-orang Islam itu udah banyak yang keluar.
Kenapa? Karena mereka nggak tahan melihat kita berdiakonia. Mereka bingung. Kenapa ustadz-ustadz mereka nggak ada yang begini ya? Nah, tetapi itu sudah pernah terjadi 3 kali. Saya dibeginikan sama itu ya, sama orang-orang Islam. Mereka tetap balik. Kenapa? Mereka kangen sama saya. Haleluya.